di tengah padatnya arus mudik Lebaran 2026. Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan road trip dari Bandung menuju ke Yogyakarta. Masih menggunakan Karimun Wagon R tipe GL tahun 2018. Dan tentu saja, saya turut membawa serta dua kucing kesayangan saya, si Hitam, Bull, dan si Oyen, Kimoy. Gimana serunya road trip saya kali ini? Langsung aja teman-teman simak perjalanan saya dalam rangka road trip ke Yogyakarta dan Pantai Batu Karas, Pangandaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan dengan tanggal 21 Maret 2026 dan 1 Syawal 1447 Hijriah. Nah, malam ini kita mau road trip menuju ke Yogyakarta. Nah, ini bertepatan juga masih arus mudik, kayaknya masih padat. Lihat di maps di jalan tuh. Tadinya kita mau ada 3 rute. Yang pertama rute normal lewat Malangbong, lewat Nagrek Malangbong, terus lewat Cijapati, Garut, Singaparna, terus lewat Sumedang, Waduk, Malangbong. Akhirnya kita milih jalur biasa aja lewat ke Malangbong. Walaupun ada kepadatan tadi lihat di maps, tapi kita coba aja, mudah-mudahan. Sekarang kan jam 7. Mudah-mudahan nanti pas lewat situ udah lancar. Oke, langsung aja kita kemon. Dan ini adalah siang harinya sebelum saya berangkat. Saya isi full dulu tangki bensin saya, supaya nanti nggak berhenti-berhenti lagi buat isi bensin. Dan ini saya isi Pertalite di fullkan, yaitu sebesar 288.500 rupiah. Itu artinya ada sisa bensin sebelumnya sebesar kurang lebih 6 liter. Nah, ini teman-teman, sebelum berangkat saya mau ngasih lihat dulu daleman dari kabin mobil saya. Nah, ini nih. Untuk jok kirinya ini saya lepas nih, dan di sini saya bikin papan meja custom, jadi nanti kaki bisa selonjoran kalau mau tidur di pom bensin ataupun di mana, kita bisa istirahat buat ngelempengin pinggang kan kalau habis nyetir tuh capek. Nah, ini di tengahnya tuh bisa diangkat nih. Nah, ini saya taruh makanan di sini. Nah, jadi kalau mau ngambil makanan tuh, cemilan di jalan bisa tinggal buka aja ininya. Nah, sekarang kita ke kursi belakang. Nah, ini bisa ditutup biar nggak kelihatan dari depan. Pasang hordeng sederhana aja sih. Nah, ini nih, ini bagian belakangnya. Nah, ini adalah tumpukan busa nih. Jadi nanti misalkan kalau misalnya kita mau pakai tidur di jalan, mau buat istirahat, kita tinggal susun aja, pasang ke depan, bisa buat tiduran. Biasanya kucing-kucing tuh kalau kita lagi berhenti suka diem di depan, di kaca depan tuh biasanya. Kalau si Kimoy suka di jok supir, suka tidur pindah ke situ. Nah, ini kayak gini. Nah, saya juga bawa aqua galon, karena kalau beli eceran tuh kan lumayan mahal. Yang seliter misalkan paling murah harga 5.000, cuman dapat kalau kali 4 20.000, cuman dapat sekitar 6 liter.
mending beli ini 19 liter cuman sekitar 20 ribuan. Nah ini nih, saya juga pasang tali karet ini, lumayan nih buat nyimpen-nyimpen kayak jemuran kalau belum terlalu kering gitu. Oke, ini review singkat aja mengenai mobil saya. Kita lanjut lagi perjalanan. Nah, kalau menurut Google Maps sih jarak Bandung ke Jogja itu sekitar 400 km via jalur selatan. Ini tuh non tol. Paling nanti kita masuk tolnya cuman dari Muhammad Toha. Ini saya kebetulan masuknya Muhammad Toha sampai Cileunyi aja. Nah, nanti dari Cileunyi sampai Jogja bablas jalan konvensional. Sebenarnya kalau lewat tol juga bisa ya, lewat Trans Jawa. Cuman lumayan ongkos tolnya 500.000 kalau nggak salah dari Bandung full ke Jogja. Dan sekarang juga udah ada exit tol baru setelah Prambanan tuh, lupa namanya exit tol apa tuh. Pokoknya udah masuk provinsi DIY. Kalau exit tol Prambanan tuh kan masuknya masih di Kabupaten Klaten. Nah kalau sekarang udah dibuka fungsional sampai provinsi DIY. Nah jadi rencananya road trip kali ini akan memakan waktu selama 8 hari. Selain ke Jogja, nanti tuh kita pulangnya mau ke Batu Karas dulu 2 hari. Jadi di Jogjanya sekitar 4 malam lah ya. Terus di Batu Karasnya 2 malam. Untuk penginapan sendiri saya udah booking baik yang di Jogja maupun di Batu Karas. Nah budget untuk penginapan sendiri total sekitar 1,350 juta. Nah itu tuh untuk 6 malam. Jadi kalau di rata-rata kita dapat sekitar 200 ribuan, lebih dikit lah. Ya untuk harga Lebaran masih cukup worth it ya. Untuk tapi itu juga kita pesennya tuh udah dari awal puasa. Jadi dapatnya lebih murah dan juga kan kita harus cari yang pet friendly. Nah itu yang jadi tantangannya tuh. Cuman kebetulan kita dapat yang pet friendly di daerah Adi Sucipto, tepat di ujung landasannya sebelah timur. Nama penginapannya The Sentong. Nah itu reviewnya juga cukup bagus. Itu kalau harga normalnya tuh paling sekitar 100 ribuan aja. Cuman karena ini musim libur Lebaran, jadi harganya lebih tinggi. Nah ini teman-teman kondisi lalu lintas di ruas tol Padalenyi di hari pertama Lebaran, malam Minggu. Suasananya cukup ramai lancar ya, nggak ada kepadatan. Ya kan kalau di dekat-dekat hari Idul Fitri itu kayak kendaraan truk-truk besar juga nggak boleh beroperasi, karena biasanya truk-truk kayak gitu kan jalannya suka lambat, suka menghambat arus lalu lintas. Nah kalau kayak gini kan enak kan, paling kendaraan besarnya cuman bis. Kalau bis kan dia bisa ngebut, kecepatannya bisa ngimbangin mobil-mobil kecil. Tapi nggak tahu nih nanti di depan di gerbang tol Cileunyi padat atau enggak. Nah ini teman-teman, kita sebentar lagi akan keluar dari gerbang tol Cileunyi. Nah buat teman-teman yang jarang lewat ruas tol ini harus hati-hati, karena di depan tuh akan terbagi 2 arus. Yang pertama ke kiri, teman-teman keluar gerbang tol Cileunyi. Kalau teman-teman lurus ambil kanan, nah itu nanti ke masuk ruas tol Cisumdawu. Nah jadi pastiin teman-teman kalau mau keluar gerbang tol Cileunyi itu ambil lajur paling kiri.
Tapi kalau mau ke Sumedang, ke Cirebon, ke tol Trans Jawa, ambil kanan, jangan standby di kiri karena nanti bakal nyendat kalau di musim padat kayak gini. Tarifnya dari Muhammad Toha itu 5.500 ke gerbang tol Cileunyi. Nah, dari sini teman-teman langsung ambil ke kanan ya, lajur kanan. Karena nanti kita tuh akan melewati underpass yang langsung mengarah ke Jalan Raya Bandung Garut di Rancaekek. Nah, underpassnya itu ada di lajur kanan sini. Karena kalau di padat, kondisi padat kayak gini kan suka susah tuh pindah-pindah lajur. Jadi mending langsung standby aja di kanan. Kalau di kiri nanti malah keluar lagi ke arah Cileunyi. Sebenarnya bisa sih, cuman ngeliling dulu nanti ke arah bekas terminal Cileunyi. Nggak jauh sih dari situ juga. Jadi ya teman-teman nih, underpassnya nih yang menghubungkan exit tol Cileunyi menuju Jalan Raya Bandung Garut ke arah Rancaekek Cicalengka. Nah, harus hati-hati nih, pasti padat ini jalannya tuh. Karena ada gabungan exit tol yang dari arah Cisumdawu juga. Dan juga ini terowongannya tuh kecil, jadi tuh hanya muat satu kendaraan aja. Jadi rebutan tuh di sininya tuh. Kalau di hari biasa sih lancar sih, jarang macet kayak gini. Nah, ini baru keluar gerbang tol Cileunyi aja udah padat banget nih ya situasi lalu lintasnya. Nah, ini teman-teman setelah keluar dari underpass, kondisi lalu lintasnya langsung stuck. Nggak tahu nih sampai mana, tapi kayaknya nggak jauh sih. Kalau lihat di map, tadi sih sebelum berangkat cek map, daerah Cicalengka tuh macet. Jadi saya rencananya mau nggak akan lewat bypass Cicalengka. Kayaknya kita masuk ke arah kota Cicalengkanya, pusat keramaiannya aja. Kalau lihat di map sih lancar ya, mudah-mudahan aja. Nah, teman-teman, kita menjelang masuk ke bypass Cicalengka. Keadaan lalu lintasnya sangat padat sekali. Kalau di map sini enak lewat kotanya ya. Lewat bypass merahnya parah. Nanti kita coba nih pas di Parakan Muncang putar balik terus masuk ke Cicalengka aja. Mudah-mudahan lebih lancar. Nah, ini teman-teman kita udah di jalan di kecamatan Cicalengka. Nah, kalau tadi tuh di bypass macetnya parah banget. Nah, kalau di sini tuh cukup lancar. Jadi saran saya kalau misal macet di bypass mending putar balikin masuk ke Jalan Raya Cicalengka ini. Lebih lancar tuh situasinya, lebih enak. Nggak capek, jadi apalagi kalau yang mobilnya manual tuh kan harus kopling tuh harus diinjak lepas, capek. Jadi mending lewat sini aja kalau bypass Cicalengkanya stuck. Dan situasi cuaca juga hujan ini tadi dari jalan tol pas mau keluar gerbang tol Cileunyi. Tadi juga di Rancaekek sampai menjelang ke bypass Cicalengka hujannya cukup deras. Nah, ini teman-teman, setelah tadi kita lewat ke kecamatan Cicalengka dan bergabung lagi nih di bypass, kondisi lalu lintasnya kembali tersendat.
diiringi dengan hujan yang cukup deras. Kayaknya macetnya ini panjang nih. Nih lihat teman-teman, kondisi lalu lintas di Google Map juga merahnya sangat pekat sekali. Benar-benar parah nih, kayaknya ada bahan lewat Garut. Ya ini masih di daerah Nagrek, tepatnya sebelum ke rest area. Situasi lalu lintasnya masih padat merayap. Tuh, di depan masih panjang antriannya. Masih bingung mau lewat Garut atau lanjut terus lewat Malangbong. Plusnya kalau lewat Garut tuh kan kita di tengah kotanya, jadi enak, banyak tempat buat istirahat. Kalau lewat Malangbong tuh ya kita cuman lewat jalan lintas aja. Pilihan istirahatnya cuman yang di pinggir-pinggir jalan yang kita lewatin. Kalau di Garut tuh enak, dia di tengah kotanya banyak jalan-jalan lingkar, jadi kita bisa punya banyak alternatif. Galau nih lewat mananya. Nah ini teman-teman, kita udah ada di turunan Nagrek, jadi sebentar lagi kita akan berada di persimpangan Jalan Cagak, persimpangan Fast and Furious, dimana itu ada meme-meme di medsos yang ngegambarin Jalan Cagak itu sebagai jalan perpisahan antara Dominic Toretto dengan Brian O'Connor. Setelah tadi galau memilih ke Garut atau Tasik, kayaknya pilih jalan Tasik Malangbong aja. Paling kalau capek nanti minggir dulu di warung-warung. Nah ini setelah turunan Nagrek, kondisi lalu lintas mulai lancar ya, walau juga agak ramai juga sih, tapi nggak macet. Jadi tadi tuh pas di Cicalengka arah Nagrek macet tuh kan karena ada persimpangan rel kereta di Nagrek pas Polsek Nagrek tuh. Nah di situ jadi simpul kemacetannya. Setelah lewat rel, jalanan jadi lancar. Ya, ini masih di kecepatan 30 sampai 40. Cukup lancar lah untuk arus mudik kayak gini. Nah ini dia Jalan Cagak yang ikonik. Kita ambil kiri arah Malangbong. Mudah-mudahan nggak ada hambatan ya jalan ini. Biasanya sih padat-padatnya di Limbangan, Lewo, Bandrek, Malangbong. Jalan. Nah ini dia teman-teman, situasi menjelang ke Limbangan masih padat merayap. Tapi jalur yang ke arah Bandungnya lowong tuh, kosong melongkong, cuman 1-2 kendaraan aja. Sementara di belakang si Sembul Hudang, si Kimoy masih molor, nggak kelihatan. Akhirnya kita sampai juga di Malangbong. Berarti sudah hampir di ujung penderitaan jalan yang berkelok-kelok.
Dan kali ini ditemani oleh si Kimoy. Ada di pinggir si Kimoy ini nemenin nyetir. Dari lebih parah. Soalnya di depan ada pasar Malangbong. Nah, setelah Malangbong ini nanti kita akan memasuki ke tanjakan Gentong. Nah, setelah ini kita akan menanjak cukup tajam, dan setelah di puncak Gentong jalannya akan terus menurun. Nah, setelah dari Gentong jalannya udah enak, biasanya udah jarang ditemui kemacetan. Nah, ini kita udah ada di Lingkar Gentong. Nanti kita mau coba istirahat di SPBU Gentong. Mudah-mudahan nggak penuh ya parkirannya. Biasanya kalau musim liburan tuh suka penuh. Cuman ini udah lumayan capek, pengen rebahan dulu lah sebentar. Mata juga pengen di merem dulu. Akhirnya kita sampai di SPBU Gentong setelah menempuh perjalanan sekitar 4 jam. Perjalanan yang luar biasa melelahkan. Ginilah mudik namanya ya, Bul. Tuh kan, iya capek. Aduh, sekarang mau rebahan dulu aja lah. Capek bet. Nah, tadi tuh malam kita istirahat di SPBU Cihaur Betik dan akhirnya bablas tidur sampai subuh. Nah, ini udah subuh, saya mau ngopi dulu, bawa kopi sendiri. Lumayan tadi tidur nyenyak banget, cuman nggak saya videoin karena udah keburu ngantuk juga, udah capek. Oke, sekarang kita ngopi dulu. Nah, ini nih sisa jarak sekitar 325 km lagi. Belum setengah perjalanan tapi tidurnya udah cukup. Sekarang kita lanjut lagi sekitar 7 jam 15 menit. Nanti kita lihat lewat mananya, soalnya menghindari macet biasanya setelah masuk Jawa Tengah. Bayinya seperti jelly. Nah, ini situasi lalu lintas di Ciamis menjelang pagi hari. Masih cukup ramai, baik yang pakai motor ataupun yang pakai mobil. Tapi kalau udah di sini tuh pasti situasi lalu lintasnya nggak nyendat kayak tadi pas dari Cicalengka ke Malangbong. Karena kalau udah keluar dari Gentong tuh jalannya relatif lurus, nggak berkelok-kelok
tajam kayak di Cicalengka, Nagreg sampai ke Malangbong. Nah, sekarang posisi kita ada di Kota Banjar, kota terakhir sebelum memasuki perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Nah, ini di sebelah kiri adalah rest area Banjar Atas. Di sini banyak tempat-tempat istirahat dan tempat makan. Kalau siang enak ngadem di situ karena pohonnya besar-besar. Nah, ini pertigaan ini kalau mau ke Pangandaran ambil ke kanan. Oh, banyak yang mau ke Pangandaran plat B dari Jakarta, dari Bandung. Kota Banjar sendiri menjadi salah satu kota paling ujung di bagian timur dari Provinsi Jawa Barat, berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, tepatnya Kabupaten Cilacap, dipisahkan oleh Sungai Citanduy. Dan setelahnya, mata kita akan disuguhi oleh pemandangan hamparan sawah yang sangat memanjakan mata. Cukup untuk mengobati rasa lelah setelah lama berkendara. Dan di daerah Cimanggu, akhirnya saya kembali menepi di SPBU Cimanggu, dikarenakan mata sudah tidak bisa diajak kompromi, udah ngantuk banget. Ini pagi-pagi udah ngantuk aja, karena semalam juga kan istirahatnya nggak lama, cuman tidur 1-2 jam lah paling. Jadi di sini saya memutuskan untuk tidur, terus sarapan sama mandi. Sekarang jam 8, 13 jam masih di Cimanggu, Kabupaten Cilacap ini setelah Majenang. Aduh, gila. Maklum lah, jarang, nggak pernah begadang, jadi nggak kuat kalau nyetir malam, jadi kebanyakan berhenti tadi itu tidur. Sekali tidur bisa sejam 2 jam. Ya akhirnya 13 jam masih di sini-sini juga. Mungkin sisa jaraknya sekarang berapa lagi nih ke Jogja. Parah. Barusan habis mandi juga, lumayan nih di SPBU ini ada airnya, lumayan air dingin sih, bukan air panas. Tapi lumayan lah, bikin segar badan daripada nggak mandi. Oke, lanjut aja, kita langsung lanjut perjalanan ini. Mari kita kemon. Nih si Kimoy. Wah. Ayo Moy, kita berangkat Moy. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi setelah menghabiskan waktu cukup lama di SPBU Cimanggu. Kita lanjut lagi perjalanan panjang ini. Kayaknya baru setengah jalan ini nih. Cuman kan kalau udah di Jawa Tengah tuh jalannya relatif datar, jadi nggak perlu khawatir lama kayak di Nagreg ke Malangbong. Itu SPBU favorit saya, SPBU Cimanggu. Selain itu ada juga SPBU Lumbir tuh, itu lebih keren, ada air panasnya. Kalau yang di Jawa Barat ada SPBU Gentong, Gentong, sama Ciawi. Nah, kalau yang di Ciawi itu ada,
air panasnya juga, cuman air panasnya kalau yang di Ciawi itu belerang asli. Nah sekarang kita mau ngomongin soal budget yang fixnya aja ini, yaitu mulai dari penginapan sama bensin. Kalau bensin masih perkiraan aja sih, ngitung konsumsi wagon R ini. Biasanya sih kalau buat luar kotaan 20 kilometer buat 1 liter tuh. Jadi kurang lebih budgetnya 500.000, nah kita lebihin 100.000 lah jadi 600.000. Terus untuk penginapan budgetnya 1.350.000 untuk 6 hari. 6 hari itu 4 hari di Jogja, 2 harinya di Batu Karas. Nah itu tuh kan udah termasuk harga libur lebaran, budget segitu tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan road trip dengan tujuan yang sama kayak saya, kemungkinan budgetnya bisa lebih murah kalau di luar libur lebaran. Karena penginapan The Sentong tuh kalau hari-hari biasa cuman 100.000-an dan reviewnya juga bagus ya. Cuman emang lokasinya nggak di tengah kota Jogja, jadi itu lebih dekat ke Bandara Adi Sucipto. Tapi enak sih ada halte Trans Jogja, jadi kalau mau main ke tengah kota kayak ke Malioboro gampang. Tinggal naik 1 kali itu kalau Trans Jogja yang koridor 1A. Tarifnya juga murah Trans Jogja, cuman 3.500 kalau nggak salah. Terus kalau non tunai pakai e-money atau kiris cuman 2.700. Untuk cuaca pagi ini kita dikasih cuaca yang enak banget nih, cerah. Setelah semalam kemarin cuacanya hujan deras full selama perjalanan, mulai dari Cileunyi hujannya nggak berhenti-berhenti, itu malah ekstrim. Kalau sekarang ini cuacanya enak banget, cerah, cenderung panas, malah baru jam setengah 9 malah ini udah kerasa panasnya. Nah nanti di Jogja jujur aja belum nyusun itinerary, jadi nggak tahu nih, tapi rencananya pasti harus ke Gunung Kidul sih. Pantai Gunung Kidul tuh emang nggak ada lawan kalau di Pulau Jawa, jadi sayang kalau ke Jogja nggak ke pantai di Gunung Kidul. Paling nanti wisata kota ya nggak jauh lah, Malioboro. Terus pengen kemana, Keraton mungkin, ke Taman Sari. Sebenarnya agak males kalau di tengah kota, pasti macet kalau libur lebaran kayak gini. Dan kita juga harus nyesuaiin budget, usahakan untuk tiket masuknya cari yang terjangkau tapi worth it gitu dengan yang kita bayar. Jangan sampai bayar mahal tapi wisatanya kurang. Kalau Gunung Kidul sih masuk lah ya, bayar sekali tapi bisa explore beberapa pantai, jadi berlaku tiket kawasan. Paling nanti bisa juga kalau dari Gunung Kidul nyusur jalan JLS ke Parangtritis. Cuman sayang sekarang JLS-nya yang Kelok 18 di Parangtritis tuh belum jadi, baru jadi setengah. Kalau udah jadi enak tuh. Jadi sekarang tuh masih jalur yang lama yang ke arah Obelix, jalurnya kecil.
dan tanjakannya tuh lumayan ekstrim nih kalau dari arah Parangtritis ke atas tuh ke arah Gunung Kidul, nanjak full. Dulu waktu 2022 pernah lewat situ, tapi kuat sih mobil ini, dibawa ke tanjakan-tanjakan ekstrim, ke Ciletuh, Puncak Dharma pernah, Gunung Kidul ya, sekali, kena Ringgul juga pernah. Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada di Wangon. Sekarang di Wangon mau ngecek dulu lalu lintas ke arah Jogja. Mau lewat mana nih yang lancar? Tuh kayaknya kalau lewat lurus ada sendatan di mana ini nih? Ada sendatan di daerah Rawalo, terus di Sampang. Aduh, ini sinyalnya jelek. Kemerajen, Wijahan, terus kemana lagi nih, Tambak, Gombong, sama Karanganyar macet. Kalau kita coba lewat jalur selatan, paling nanti di depan tuh ada perempatan, kita belok aja. Nah, relatif lancar nih. Kayaknya kita ke arah Kota Cilacap, ke arah Bandar Udara Tunggul Wulung, Cilacap. Oke, langsung aja kita gas. Nah, ini sekarang kita udah ada di daerah Cilacap. Tepatnya di mana nih? Adipala atau mana? Lupa nih. Kita lewat JLS. Kalau lihat markanya kayaknya ini bukan jalan nasional, jalan provinsi nih kayaknya. Nah, ini nih Sungai Serayu, salah satu sungai yang ikonik di Jawa Tengah. Nah, ini sekarang kita lagi di Adipala. Situasinya lagi agak macet karena di depan ada perempatan. Tuh, ada sendatan sampai di perempatan situ. Mudah-mudahan macetnya cuma di Adipala ini aja. Nah, itu kalau teman-teman lihat di depan tuh ada kayak bukit itu. Nah, itu bukit yang ke arah Pantai Menganti, Mezo Beach Club, Pantai Karangbolong. Nah, itu pegunungan Kars Bombong Selatan namanya. Pantainya di daerah situ cakep-cakep. Kalau teman-teman belum pernah coba ke pantai-pantai di Kebumen, cobain deh sekali-kali, pasti bakal takjub. Apalagi Pantai Menganti itu. Terus sekarang di sini di Pantai Ayah ada beach club juga, Mezo Beach Club. Terus di Karangbolong ada Sagara View, tuh keren banget itu tempatnya. Bisa melihat hamparan Samudra Hindia ke arah timur dari ketinggian, itu keren banget. Nah, ini nih jembatannya nih, keren banget nih. Teman-teman harus lihat jembatan, sungainya tuh, aduh warna hijau lagi. Mantap bener nih lihat. Tuh, keren kan? Tuh, mantap benar.
Sungainya aduh seger banget tuh, warnanya lagi hijau kebiruan. Biasanya nanti kayaknya besok ini bakal rame nih daerah sini, soalnya banyak yang berwisata kan kalau ke sini. Saya sendiri Pantai Logending sekarang tuh udah nggak begitu ramai kayak dulu. Padahal dulu tuh ini primadona wisata di Kabupaten Kebumen. Cuman karena si pantainya tuh kebendung oleh pemecah ombak. Nah, jadi sekarang tuh lebih mirip kayak muara sungai, bukan pantai. Jadi nggak ada ombak sama sekali. Nah, paling ini wisatanya hutan mangrove kayak gini, terus naik perahu menyusuri Kalibodo itu. Untuk wisata pantai, nah orang-orang lebih cenderung ke pantai yang di seberangnya, yaitu Pantai Jetis. Atau kalau di Kebumen sendiri orang-orang cenderung ke Pantai Menganti ataupun pantai-pantai di daerah Kebumen Timur kayak Ambal, Petanahan kan. Nah, ini dari sini kita bakal nanjak nantinya, naik turun jalannya. Jadi pastiin teman-teman harus siap kendaraannya, dan juga supirnya harus nggak boleh panik. Jadi harus benar-benar bisa menguasai kendaraan. Nah, ini jalannya makin kesana makin menanjak. Menanjak yang cukup ekstrim. Nah, ini di depan Mezzo Beach Club. Beach Club pertama yang ada di Kebumen. Nah, lihat teman-teman nih. Ekstrim banget. Itu di bawah ada yang nggak kuat nanjak tuh, banyak malah yang nggak kuat nanjak di bawah. Tuh di bawah banyak yang berhenti nggak kuat nanjak. Wah, nggak ngegrip rodanya tuh. Nah, ini nih puncaknya tuh di sini. Nah, ini nih Sagara View of Karangbolong. Lurus kalau mau ke Sagara. Tapi harus bayar 2 tiket, tiket kawasan Karangbolong. Tapi murah, yang kalau kayak Karangbolongnya cuma 5.000. Kalau ke Sagaranya berapa ya waktu itu? 15 atau 25? 25. Air reman kan sekurangnya. Akhirnya setelah melewati jalan ekstrim, kita tiba juga di jalan mendatar kembali, dan di sini kita akan menemui jalan yang lurus terus sampai ke Jogja, melewati 2 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Kebumen dan Purworejo, lalu memasuki daerah istimewa Yogyakarta di Kulon Progo. Nah, ini sungai yang Pantai Suluk nih, bagus banget itu, ada kupat tahu. Nah, ini nih jalan favorit saya di Jawa Tengah. Cuman kalau siang kayak gini tuh panas terik. Panasnya. Depan ini ada pertigaan nih, yang lurus itu ke arah Kebumen Kota ke Jalan Dendels. Kalau yang kanan ke JLSS Kebumen. Kita lewat yang JLSS aja. Itu bakso
Ini kita lewat JLSS aja, kita coba jalannya apakah ada yang rusak seperti kata orang. Akhirnya kita sampai juga di daerah istimewa Yogyakarta, dan tandanya jembatan ini resmi, jembatan Congot. Nah, ciri khasnya itu kalau di Yogyakarta jembatannya kayak gini nih, rata-rata hampir semuanya kayak gitu bentukannya. Kulon GoPro. Kita sudah masuk di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Kulon Progo, jam 3. Berarti ada kemungkinan kita nanti sampai sekitar jam 5 atau jam 6 lah ke Gesentong. Ini di sini patokannya. Ini kalau kiri itu bergabung ke Jalan Nasional 3 yang depan Bandari IA. Kalau ini jalan JLS nya, Jalan Lintas Selatan. Jadi kita akan lewat ke terowongan underpass Bandara IA. Nah, ini kita udah ada di underpass Bandara Yogyakarta International Airport. Nah, ini kita langsung, mata tuh langsung gelap. Ini tuh baru ya? Udah lah, kan waktu itu baru. Kenapa lampunya nggak pakai warna putih kayak di Cisumdawu padahal? Ini tuh nggak di bawah lintasannya, kita tuh di bawah bagian depan dari bandaranya, daerah parkir kalau nggak salah. Jadi bukan di bawah gedung. Underpass terpanjang di Indonesia. Mbak, mati ini. Ini ada yang menemani. Emang kamu nggak ingat waktu itu? Apalagi ada kaki. Kan pas aja si Sembul loh. Iya, apalagi si Kembul di depan menemani aja. Burung moncong ngawe panjang. Dan inilah dia, salah satu infrastruktur terbaru yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Jembatan Kabanaran, atau sebelumnya dikenal sebagai Jembatan Padan Simo. Jembatan ini menghubungkan Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, dengan Desa Poncosari, Kecamatan Serandakan, Kabupaten Bantul. Dan gak jauh dari Jembatan Kabanaran terdapat salah satu jembatan yang ikonik pula,
yaitu Jembatan Kretek 2 yang terletak di Kabupaten Bantul. Jembatan ini menghubungkan dua desa di Kabupaten Bantul, yaitu Desa Tirtohargo dengan Desa Parangtritis. Kehadiran kedua jembatan ini tentu saja dapat mempermudah akses menuju kawasan wisata pantai selatan seperti Pantai Parangtritis, Pantai Samas, dan pantai-pantai lainnya di sekitarnya, serta dapat memperlancar distribusi logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui munculnya objek wisata baru dan taman kuliner di sekitar area tersebut. Itu dia teman-teman, ringkasan perjalanan singkat saya dari Bandung menuju ke Yogyakarta. Di next video, saya akan membagikan cerita tentang aktivitas saya selama di Yogyakarta. Simak terus perjalanan saya. Ciao.